Belakang penelitian ini kita harus membagi latar belakang penelitian menjadi 5 bagian. Bagian yang pertama itu berisi mengenai fenomena yang terjadi di sekitar kita. Pada bagian yang kedua, kita menjelaskan beberapa penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya terkait dengan isu atau masalah yang kita teliti pada penelitian sekarang. Lalu pada bagian yang ketiga, kita melakukan mapping antara penelitian terdahulu dengan penelitian kita saat ini. Dan yang bagian keempat, kita menjelaskan pemilihan lokasi penelitian yang akan kita lakukan. Dan bagian yang kelima itu kita menjelaskan penetapan penelitian. Baik, dari kelima bagian ini akan saya jelaskan dari bagian yang pertama, yaitu fenomena yang terjadi di sekitar kita. Nah, pada bagian ini peneliti dapat menjabarkan isu atau masalah yang ada di sekitar masyarakat yang dapat diteliti. Jadi semakin menyentuh kepentingan masyarakat luas, maka semakin menggugah untuk diteliti. Jadi mungkin itu prinsip dasarnya bagaimana kita menjabarkan fenomena yang terjadi di sekitar masyarakat pada latar belakang proposal penelitian kita. Lalu setelah kita menjabarkan masalah atau isu pada latar belakang penelitian kita langsung masuk ke bagian kedua, yaitu penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Jadi pada bagian ini itu kita menjelaskan bahwa penelitian kita saat ini didukung dengan adanya beberapa penelitian terdahulu yang membahas topik yang sama, sehingga hal tersebut meyakinkan bahwa penelitian kita akan dapat dijadikan sebagai rujukan pengembangan dan perluasan pengetahuan pada topik yang kita teliti. Jadi ketika kita sudah menetapkan nih masalah atau isu-isunya, kita perlu menegaskan kembali bahwa penelitian kita ini akan dapat diteliti atau dapat dilakukan itu karena adanya penelitian-penelitian terdahulu yang sudah lebih dulu meneliti dari isu atau masalah tersebut. Nah, lalu setelah kita menjelaskan nih penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya, kita lanjut ke bagian ketiga, yaitu mapping. Jadi pada bagian ini penelitian kita dibentuk dengan cara menguraikan bagian-bagian penelitian kita seperti variabel, indikator, paradigma penelitian, jenis penelitian, populasi, dan sampel. Nah, dengan membandingkannya terhadap penelitian terdahulu sehingga terlihat perbedaannya. Jadi kita runut lagi, ketika kita sudah menjelaskan isu-isunya, kita sudah menjelaskan juga seberapa kuat penelitian kita dengan cara menjelaskan penelitian-penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Nah, tapi kita juga perlu menguraikan bagian-bagian penelitian kita itu dan membandingkannya dengan penelitian-penelitian terdahulu, karena prinsip dari penelitian itu adalah kita tidak boleh sama ya. Jadi kita harus menjelaskan variabel, indikator kita, paradigma penelitian kita, jenis penelitian, sama populasi dan sampel kita itu harus kita bandingkan dengan penelitian-penelitian yang sudah pernah dilakukan pada isu atau masalah yang kita angkat. Nah, jadi di mapping inilah kita bisa melihat persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini. Jadi itu salah satu cara untuk menghindari plagiat. Lalu setelah kita melakukan mapping ya pada penelitian kita saat ini, kita juga lanjut ke bagian keempat, yaitu memilih lokasi penelitian. Jadi pada bagian ini menurut saya adalah bagian yang dianggap sebagian mahasiswa itu sulit untuk dijabarkan, karena mengingat sifat penelitian adalah objektif bukan subjektif. Pada bagian ini peneliti diminta untuk menjabarkan kenapa memilih objek penelitian ini secara objektif. Jadi saya juga pernah, seperti contoh, saya pernah melihat skripsi terdahulu yang mengatakan bahwa peneliti memilih lokasi penelitian ini karena dekat dengan rumah si peneliti. Peneliti melakukan penelitian di lokasi penelitian ini karena mempertimbangkan anggaran atau jarak dan sebagainya. Menurut saya itu kurang objektif, karena prinsip dari penelitian itu adalah
objektif. Jadi kita harus menjabarkan secara objektif kenapa lokasi penelitian itu dianggap tepat pada kajian penelitian kita saat ini. Jadi ketika kita sudah menjabarkan alasan objektif mengenai pemilihan lokasi penelitian ini, maka kita langsung masuk ke bagian yang terakhir, yaitu menetapkan penelitian. Jadi pada bagian ini peneliti diminta untuk menegaskan kembali bahwa berdasarkan latar belakang yang dijelaskan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini, serta pemilihan lokasi penelitian yang dianggap tepat untuk diadakan penelitian, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul bla 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 bla. Nah, jadi pada bagian ini kita hanya menegaskan kembali berdasarkan uraian latar belakang dari bagian pertama sampai bagian keempat. Lalu ketika kita sudah memberikan kesimpulan secara objektif tentunya, maka di bagian yang terakhir ini adalah bagian di mana kita menegaskan kembali bahwa kita akan melakukan penelitian dengan judul yang sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Pada kesempatan ini saya akan akan menjelaskan tentang identifikasi masalah, batasan masalah, dan rumusan masalah. Ini ada yang masuk ada di komentar di YouTube saya, channel saya. Pak, bagaimana perbedaannya? Oke, saya jelaskan. Kemudian saya juga informasikan bahwa identifikasi masalah, batasan, dan rumusan masalah itu tidak semua perguruan tinggi meminta semua ditulis itu tiga-tiganya. Ada juga perguruan tinggi yang dari latar belakang langsung ke masalah. Ya, ada juga yang dari latar belakang ke identifikasi baru ke masalah. Itu tergantung perguruan tinggi masing-masing. Ya, masing-masing berbeda permintaannya. Ya. Kita ikuti saja ya apa yang sudah disampaikan dijadikan ketentuan di perguruan tinggi. Oke. Identifikasi masalah itu dibuat setelah latar belakang masalah, ya. Jadi itu ya. Kemudian identifikasi masalah sangat terkait dengan latar belakang masalah, karena identifikasi masalah itu adalah turunan dari latar belakang masalah. Jadi apa yang ada di latar belakang masalah itu dirangkum ke dalam identifikasi. Jadi dari latar belakang itu ada rangkumannya ke identifikasi. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat sini ada piramid terbalik ya. Nah, ini adalah untuk menggambarkan kronologis dari latar belakang sampai ke rumusan. Jadi yang paling atas itu latar belakang. Ya, yang paling atas. Ya. Itu latar belakang itu berarti kalau masih paling atas berarti luas ini. Masih banyak hal ditulis di latar belakang terkait dengan judul. Ya, bisa lokusnya, bisa variabelnya, ya. Apa masalahnya. Jadi intinya latar belakang itu adalah argumen mengapa penelitian dilakukan. Makanya berisi masalah. Masalah itu adalah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Maunya begini tapi kenyataan begitu, itu masalah ya. Nah, kemudian identifikasi itu turunan dari masalah ya. Ini baris kedua ya. Ini mencakup variabel yang diteliti dan tidak diteliti. Identifikasi itu, jadi ada variabel diteliti, tidak diteliti itu masuk dalam identifikasi. Nanti akan saya beri contoh, ya. Kemudian sebelum masuk ke batasan masalah nih ya, sebelum masuk ke batasan masalah itu ada yang namanya sebelum masuk ke rumusan masalah ada yang namanya batasan masalah, ya. Ini tidak saya tuliskan, ya. Itu begitu ya, itu batasan masalah. Nah, kemudian kenapa dibatasi? Ya karena supaya tidak terlalu banyak variabel yang diteliti, juga karena waktu dan tempat yang terbatas ya. Nah, ini saya beri contoh yang lebih jelas dengan judul penelitian, yaitu pengaruh kepemimpinan dengan produktivitas kerja. Ya, pengaruh kepemimpinan dengan produktivitas kerja. Ya, di bla 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 bla. Jadi ada dua variabel. Variabel bebas kepemimpinan, variabel terikat produktivitas. Kemudian kenapa produktivitas disebut variabel bebas terikat?
Karena produktivitas ini, sekali lagi produktivitas adalah variabel terikat. Produktivitas ini tergantung pada kepemimpinan. Kalau kepemimpinannya bagus, maka produktivitas bagus. Tapi kalau kepemimpinan jelek, maka produktivitas kurang bagus atau jelek. Oleh sebab itu, produktivitas disebut variabel tergantung, ya, atau variabel terikat, istilah lainnya. Nah, bahwa untuk meningkatkan produktivitas kerja, bukan hanya kepemimpinannya, ada motivasi, ada disiplin, ada lingkungan kerja, ada gaji, ya, itu berpengaruh terhadap produktivitas seseorang, yaitu tidak semua diteliti, ya. Jadi kalau kita lihat di sini yang diteliti, ya, nanti ada gambar di sini, yang diteliti hanya motivasi, ada kepemimpinan, ada motivasi, ada disiplin, ada lingkungan kerja, dan ada gaji, ya. Nah, kemudian kaitannya dengan produktivitas, tapi yang diteliti hanya kepemimpinan dan produktivitas saja. Motivasi, disiplin, lingkungan kerja, gaji itu tidak diteliti, ya. Nah, gitu. Jadi yang kotak ini punyanya identifikasi, ya. Nah, kaitannya dengan produktivitas. Nah, kalau rumusan hanya kepemimpinan dengan produktivitas, ya. Ya, ini tayangan ini bisa diminta oleh adik-adik, rekan-rekan kapan saja. Sebutkan aja emailnya, nanti saya kirim tayangan ini supaya adik-adik punya gambaran, ya, bisa tahu informasi-informasi ini. Jadi saya jelaskan lagi, ya. Jadi maksudnya batasan masa itu tidak mungkin seluruh variabel diteliti. Ya, seperti contoh di atas. Penelitian hanya dibatasi pada variabel kepemimpinan kaitannya produktivitas. Sementara variabel lain, motivasi, disiplin, lingkungan kerja, dan gaji tidak diteliti. Itu karena ada keterbatasan waktu, ya. Makanya kita batasi, ya. Jadi identifikasi masalah adalah pernyataan yang mengemukakan tentang fenomena terkait dengan variabel terikat, di mana fenomena ini bisa diteliti atau bisa tidak diteliti, tapi terkait dengan variabel terikat, ya. Rumusan masalah ditetapkan melalui identifikasi masalah dan batasan masalah. Dengan melihat contoh di atas, identifikasi masalah dalam penelitian mencakup variabel kepemimpinan, motivasi, disiplin, lingkungan kerja, dan gaji. Dalam kaitannya dengan produktivitas. Sajian dilakukan pembatasan penelitian sehingga dirumuskanlah variabel yang penelitian, ya, kepemimpinan dan produktivitas saja. Jadi perbedaan identifikasi masalah dan rumusan masalah adalah identifikasi masalah mencakup variabel yang diteliti dan tidak diteliti. Dalam ini adalah variabel bawahnya terdiri dari kepemimpinan, motivasi, disiplin, lingkungan kerja, dan gaji yang diduga memberi pengaruh terhadap produktivitas kerja. Sedangkan kerumusan hanya variabel yang diteliti saja, yaitu kepemimpinan dan kaitannya dengan produktivitas. Jadi rumusan masalah merupakan pertanyaan yang bukan apa yang akan diteliti. Rumusan masalah dibentuk setelah melalui identifikasi dan batasan masalah. Rumusan masalah hanya memuat variabel yang diteliti saja. Ya, di antara identifikasi dan rumusan masalah ada batasan masalah. Pengertian batasan masalah adalah pernyataan yang mengemukakan tentang pembatasan baik dari variabel atau ruangan lingkup atau analisis data yang digunakan dalam penelitian ini. Kadang-kadang dalam pelaporan penelitian, ya, batasan masalah ini tidak dikemukakan. Jadi itu tergantung perguruan tinggi. Jadi kira-kira gitu, ya, Dik, ya, yang bisa saya sampaikan. Jadi kalau adik rekan-rekan mau dapat tayangan ini, tulisan saya ini, silahkan kirim emailnya. Langsung saya kirim, ya, langsung saya kirim supaya adik punya tambahan hasanah tentang identifikasi masalah, latar belakang masalah, rumusan masalah, dan dan terakhir, dan, ya, rumusan masalah juga, ya. Sekali lagi saya mengucapkan sukses dan semoga dilancarkan dalam menyusunnya, ya, dalam mempelajarinya, dilancarkan juga pas bimbingan dengan dosen pembimbingnya, ya. Oke, gitu aja, Dik, ya. Sampai ketemu lagi.